Teka-teki penyebab kematian Brigadir J di rumah Irjen Pol Verdi Sambo terus menyita perhatian. Polisi mengabulkan permintaan tim kuasa hukum korban untuk melakukan otopsi ulang. Benarkah otopsi ulang mampu mengungkap misteri kematian korban? Apa saja fakta baru yang ditemukan oleh pihak keluarga? Kita akan diskusikan pada malam hari ini babak baru pengusutan kematian Brigadir J dengan Bung Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Selamat malam, Bung Martin, apa kabar? Selamat malam, Bung Renhat. Baik, ada Pak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam, Pak Ito. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Bung Renhat. Baik. Baik, saya akan langsung ke Bang Martin terlebih dahulu. Permintaan otopsi ulang sudah dikabulkan oleh kepolisian. Persisnya nanti yang akan disiapkan oleh kuasa hukum dan juga keluarga, otopsinya ini akan seperti apa dan melibatkan pihak-pihak mana saja, Bung Martin? Boleh diulangi, Bung Renhat? Tadi agak terputus-putus sinyalnya. Ya, otopsi ulang yang akan dilakukan ini akan seperti apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga? Ya, terima kasih. Kami kemarin ada menyampaikan surat ya yang ditujukan kepada Kapolri, Kabar Eskrim, dan juga jajaran yang lain yang ada di Mabes Polri. Tentunya surat kami ini mengenai permohonan untuk dilakukan ekshumasi ataupun permintaan visum dan otopsi ulang. Dari kami merekomendasikan adanya tim eksternal dari Mabes Polri seperti RSPAD, lalu dari RSCM, dan juga dari rumah sakit swasta yang lain yang memiliki kredibilitas yang baik dalam hal otopsi maupun melakukan forensik. Seperti itu, Bung. Oke, apakah itu sudah disetujui juga oleh pihak kepolisian dan kapan persisnya akan dilakukan otopsi ulang? Ya, tentunya melalui pertemuan kami kemarin, Kadif Humas Polri menegaskan dalam pertemuan bahwa surat tersebut diterima dan harus segera dilakukan. Ya. Dan juga terkait tim lain dari Mabes Polri ataupun dari Forensik Polri juga akan dihadirkan. Nah, mengenai kapannya dilakukan otopsi ulang, itu kami belum tahu jadwalnya. Kami sih berharap ini dapat dilakukan sesegera mungkin agar menghindari adanya pembusukan di tubuh yang mungkin saja dapat membuat hasilnya tidak optimal, Bung. Oke. Dan kemarin sudah ada gelar perkara ya, juga dihadiri oleh tim kuasa hukum. Apa poin-poin dalam gelar perkara yang menjadi catatan dari tim kuasa hukum? Ya, kita mempertajam pelaporan kita. Seluruh bukti-bukti yang kami himpun melalui foto-foto yang dilihat oleh keluarga langsung, itu kami jelaskan langsung di dalam rangkaian BAP. Lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa di dalam penyelidikan ini Mabes Polri juga melibatkan bukan hanya satu direktorat, tapi juga melibatkan Direktorat Cyber untuk membantu agar alat-alat bukti yang lain itu bisa di-tracking ataupun dilihat supaya bisa menerangkan kasus ini, Bung. Oke, termasuk juga pernyataan kepolisian yang sudah mengatakan sudah menemukan CCTV ya yang dapat memperkuat atau membuat terang kasus kematian Brigadir J. Tapi nanti kita bahas soal itu berikutnya. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito melihat sampai saat ini sudah gelar perkara, sudah dikabulkan juga otopsi ulang. Kalau menurut Kompolnas ini kepolisian sudah sangat transparan, sudah sangat terbuka. Anda sepakat dengan itu, Pak Ito? Saya sepakat kalau melihat dari perkembangannya ya. Karena kita semua mengikuti di media bahwa apa yang menjadi permintaan daripada kuasa hukum korban itu sudah dipenuhi. Kemudian juga Pak Kapolri sudah mengambil langkah-langkah untuk menonaktifkan ya pihak-pihak atau personil Polri yang diduga ya terkait dengan masalah ini, baik dari masalah profesi ya, dari aspek profesi, kemudian dari aspek etika ya. Saya kira mungkin kita semua melihat sekarang beberapa sudah mulai menjawab daripada keganjilan yang selama ini ada. Contohnya misalnya CCTV yang selama ini dikatakan hilang atau tersambar petir tidak fungsi, ternyata ada. Nah, saya pun juga tidak tahu apakah CCTV yang di luar atau di dalam. Kalau yang di dalam, maka ini adalah merupakan alat bukti yang betul-betul tidak terbantahkan. Kemudian masalah HP yang hilang.
sekarang dengan melibatkan dari Direktorat Cyber, tentunya mudah untuk mencari jejak digital di provider. Saya juga sudah bertanya dengan provider, mereka mengatakan kalau atas permintaan penyidik pasti akan bisa dibuka. Ya, kemudian hal-hal lain yaitu dilakukannya olah TKP ulang, ya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Di sana sudah digunakan garis polisi dan lain sebagainya, meskipun tentunya kalau dari segi prosedur ini sudah menyalahi, ya, karena olah TKP itu kan harusnya dilakukan sesaat, ya, sesudah kejadian itu terjadi, supaya TKP tidak rusak, kemudian juga tidak ada barang-barang bukti yang hilang. Nah, ini pun tentunya menjadi analisa pengkajian untuk fungsi internal Polri, ya, Bung Rehat. Saya kira nanti akan ada juga anggota-anggota lain yang mungkin akan mendapatkan sanksi. Contohnya misalnya olah TKP pada saat pertama apakah dilakukan oleh yang betul-betul sesuai dengan kewenangannya, petugas forensik atau Inafis atau bukan, ya. Terus mengapa kok laporannya itu sangat sumir, ya, kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Saya kira ini sudah sangat progresif yang dilakukan oleh tim sus, dan saya optimis bahwa transparansi, objektivitas, independensi yang akan ditunjukkan oleh Pak Kapolri melalui janji beliau ini akan bisa diwujudkan. Oke. Saya kira demikian. Baik, Pak Ito, meskipun masih banyak yang menilai ada beberapa kejanggalan, perbedaan pernyataan dari yang awal oleh kepolisian sampai yang sekarang, termasuk juga soal CCTV, dan klaim temuan keluarga bahwa ada seperti bekas jeratan di leher dari almarhum Brigadir J. Ya, justru itulah. Kasus ini kan peristiwanya tadinya hanya dua, ya, Bung Reinhardt. Pertama adalah dugaan atau laporan daripada adanya pelecehan, upaya pelecehan. Yang kedua ada tembak-menembak. Kemudian dari yang ditemukan oleh teman-teman kuasa hukum daripada korban Brigadir J, ini berkembang lagi menjadi satu peristiwa, ya. Kemungkinan terjadinya penganiayaan berat ataupun pembunuhan yang berencana. Nah, ini ada 3 kasus dalam satu peristiwa. Sehingga ini yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi tim sus ini untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait sehingga bisa menentukan siapa yang menjadi tersangkanya dan siapa yang menjadi saksi-saksi, apa barang buktinya. Salah satu tadi adalah otopsi ulang. Otopsi ulang tentunya yang digunakan adalah otopsi yang pertama, kemudian dengan otopsi yang kedua. Karena otopsi pertama itu juga mungkin dilakukan pada saat kondisi jenazah masih utuh. Dan tadi disampaikan oleh kuasa hukum bahwa otopsi ulang ini juga harus dilakukan sesegera mungkin. Karena kalau sudah pembusukan, ini akan juga menyulitkan mendapatkan hasil yang optimal. Saya kira demikian. Oke, saya kembali ke Bung Martin. Kemarin kita dengar dari tim kuasa hukum juga ada dugaan temuan jeratan. Ini berdasarkan foto atau bagaimana sebetulnya informasi awalnya sampai kemudian tim kuasa hukum dan keluarga juga melihat ada dugaan jeratan di leher? Ya, foto itu kan ini ya, dokumentasi ataupun pengabadian suatu momen melalui device yang dilakukan oleh manusia. Nah, foto itu tidak mungkin ada kalau tidak ada orang yang menjepret ataupun yang mengambil foto tersebut. Nah, ini tentunya inline bahwa semua sumber informasi ataupun dugaan itu adalah awalnya dari orang-orang sekitar yang berada di Jambi ketika menerima jenazah tersebut. Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah yang dinotifikasi dan disampaikan kepada kami dan juga disertakan dengan bukti-bukti yang akhirnya ketika kami teliti dengan detail, memang ada identik dengan bekas, bisa dibilang tali, bisa dibilang juga kawat gitu ya, di area bagian leher ini, sebelah sini. Jadi ya demikian gitu, Bung. Oke, jadi ini masih berdasarkan penglihatan ya, penglihatan dari foto yang kemudian diambil, begitu ya, Bung Martin? Sumber awalnya justru bukan dari foto. Foto itu adalah dokumentasi. Penglihatan di awal ketika jenazahnya dibuka dari peti mati itulah ketika dilihat ada luka sayatan, ada luka patahan jari dan juga sobek dan lunglai ya jarinya itu sampai dengan terlihat hampir mengikis dari bagian tengah sampai dengan kuku. Dan juga tadi ada jejak tali ataupun kawat ya kami duga. Oke. Ya, dan itu tidak masuk ke dalam hasil otopsi yang pertama ya yang dilakukan? Jadi gini, Bung Reinhardt,
tidak ada hasil otopsi yang disampaikan kepada kami, walaupun kami menolak. Yang ada adalah kami menerima bukti surat ya pertanggal 8 Juli 2022 ya. Itu yang judulnya adalah surat permintaan visum et repertum. Nah, di dalam surat permintaan visum et repertum itu ada identitas dari korban. Lalu ada waktu kematian. Lalu ada lukanya itu cuma satu, luka di dada. Luka bulat, luka lubang ya, luka peluru. Lalu keterangan mengenai informasi ditemukannya mayat tersebut dalam kondisi seperti apa, yaitu seperti sedang kondisi terlungkup ataupun tengkurap gitu ya. Hanya seperti itu saja, tidak ada mensertakan ataupun mencantumkan terhadap temuan-temuan kami yang kami temukan, seperti ada luka sayatan, ada luka jerat, ada robekan ataupun jahitan yang lebar ya di bagian sebelah kanan, lalu ada lebam-lebam biru di rusuk sebelah kiri, ada bekas tembakan di tangan kanan, ada bekas sayatan ataupun tusukan di kaki atau bekas tembakan, itu tidak ada. Hanya satu bekas luka yang ada pada surat yang diajukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, yang ditujukan ke Rumah Sakit Polri, yang menandatangani atas nama Kapolres Metro Jakarta Selatan gitu ya. Oke, baik Pak Ito, tambahan dari Anda, tanggapan dari Anda ketika tadi dikatakan juga oleh Bu Martin bahwa kira-kira mungkin apa yang dilihat oleh pihak keluarga ini berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh pihak kepolisian, termasuk juga hasil otopsinya. Baik Bung Martin, kita tentunya perlu menyampaikan aturan ya, aturan atau prosedur dalam otopsi itu. Biasanya hasilnya otopsi lengkap itu adalah untuk digunakan di peradilan ya sebagai alat bukti. Kemudian juga yang disampaikan oleh Bung Martin tadi atau melalui mewakili keluarga itu adalah petunjuk-petunjuk baru yang tentu nanti harus dibuktikan dengan otopsi ulang. Apakah dalam otopsi pertama itu nanti kalau sudah dibuka secara lengkap itu sudah bisa menjawab daripada apa yang disampaikan oleh keluarga atau tidak? Kalau tidak, tentunya akan ada pertanyaan. Kan petugas yang melakukan otopsi itu adalah seorang ahli kedokteran kehakiman. Disumpah dia ya, tidak boleh berbohong. Nah, kalau sampai ini terjadi, maka ini ada satu pelanggaran kode etik ya, yang bukan saja kepada anggota kita, tetapi kepada pelaksana itu. Dan hasil otopsi ulang itulah yang nanti akan bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di sana akan dikaitkan dengan laporan dari kuasa hukum. Kalau memang terjadi tanda-tanda bekas penganiayaan, maka laporan tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ataupun pembunuhan berencana itu akan bisa masuk dalam proses penyidikan, dan di sana akan bisa ditentukan siapa yang diduga sebagai tersangkanya dan siapa-siapa saja yang akan diambil sebagai saksinya, termasuk yang Baradae yang menembak ya tentu akan menjadi saksi di sana kan. Demikian Bung Martin. Oke, baik Pak Ito, menurut Anda proses otopsi ulang yang ideal itu yang seperti apa? Karena yang kami dengar, mohon dikoreksi juga Bung Martin kalau salah, ini kan tim kuasa hukum meminta ada dari TNI AD, dari 3 Matra begitu ya, ada juga dari pihak-pihak yang lain yang dianggap punya independensi dan tidak berkaitan dengan kepolisian. Apakah memang itu perlu dilakukan sampai sedetail itu, Pak Ito? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, Bung Rehat, bahwa kalau otopsi ulang ini kan untuk kepentingan apa, ya? Karena untuk kepentingan yang mungkin tidak seperti kasus yang sekarang, itu saya kira tidak melibatkan unsur luar. Tetapi kan di sini adalah adanya kecurigaan, kemudian adanya keganjilan-keganjilan yang harus dijawab, yang sudah dibuka seluas-luasnya oleh Pak Kapolri, sehingga di sini sangat tepat kalau kita melibatkan dari tim otopsi independen, ya, independen yang ikut serta di sana sehingga tidak ada lagi istilahnya hal-hal yang ditutupi. Nah, independen ini juga kan dulu saja saya waktu masih di reserse kita menggunakan ahli-ahli dari forensik UI ya, dari USU dan dari berbagai universitas ya ataupun dari RSCM ya. Saya kira ini apa yang dimintakan oleh tim kuasa hukum satu hal yang sangat wajar karena ingin menguak kasus ini. Sehingga apa yang dilaporkan itu yaitu pembunuhan berencana, kemudian juga penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, ini bisa terpenuhi unsur-unsurnya salah satu melalui hasil otopsi ulang itu. Jadi idealnya memang harus
bersama-sama dengan pihak independen. Oke, Demikian. baik. Bung Martin, di luar soal otopsi ulang, kemarin digelar perkara, polisi juga menyampaikan bahwa telah menemukan bukti petunjuk CCTV yang dinilai mampu untuk membuat terang kasus kematian Brigadir J. Apa tanggapan dari tim kuasa hukum dari temuan CCTV yang diklaim oleh kepolisian ini bisa mengungkap kasus kematian dari Brigadir J? Tapi dijawabnya nanti, Bung Martin. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Ya, CCTV di sekitar rumah ataupun di rumah Brigadir di rumah Irjen Pol Verdi Sambo ini menjadi salah satu aspek yang sejak awal menjadi sorotan dan dianggap sangat penting dalam mengungkap kasus misteri kematian ini. Bung Martin, polisi kemarin dalam gelar perkara juga setelah gelar perkara menyatakan sudah menemukan bukti CCTV ya yang dinilai ini mampu untuk menjadi petunjuk membuat terang kasus kematian di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Sejauh mana tim kuasa hukum mengetahui atau menanggapi soal temuan CCTV yang disampaikan oleh kepolisian? Terima kasih, Bung Reinhardt. Yang pertama, kami tidak tahu apakah CCTV yang ditemukan ini adalah CCTV yang ada di dalam rumah atau di sekitar rumah, atau CCTV yang ada di pos security yang mana disampaikan oleh Ketua RT setempat, ya, Irjen Pol Purnawirawan Seno, ya, yang mengatakan bahwa ada pengambilan CCTV oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, ini dulu yang harus kita garis bawahi, yang mana CCTV yang ditemukan. Nah, tapi yang manapun CCTV yang ditemukan, tentunya CCTV ini memiliki bobot yang tidak kalah pembuktiannya secara fakta. Karena kenapa? Ada 3 kejadian yang harus dibuktikan dan dapat dibuktikan melalui alat bukti elektronik tersebut. Yang pertama adalah adanya tembak-menembak. Kalau ada tembak-menembak dan ada CCTV di rumah, pasti akan membuat terang. Manakala video ataupun tangkapan layar dari arah rumah itu bisa dibuktikan oleh CCTV. Karena ini bisa membuktikan apakah memang tembak-menembak atau ditembak sepihak. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, adanya upaya masuk ke dalam kamar. Tentunya kalau ini CCTV yang di dalam rumah, pasti akan bisa dapat membuktikan dengan mudah apakah memang ada upaya masuk dari almarhum Brigadir Joshua ke rumah ataupun khususnya ke kamar dari istri dari Bapak Irjen Polisi Sambo. Nah, lalu keterangan yang ketiga yang dapat diungkap melalui CCTV adalah adanya satu alibi dari dari salah satu pihak yang mengatakan bahwa tidak ada di rumah. Ya, tidak ada di rumah pada saat kejadian. Nah, ini bisa dicek. Manakala juga pada saat tidak ada di rumah itu izinnya adalah untuk melakukan tes PCR. Nah, kalau ini kita mau buktikan, ini bisa dibuktikan melalui CCTV yang ada di rumah dan juga yang ada di pos security. Karena keluar masuk mobil ataupun keluar masuk orang itu pasti ke-record oleh 2 CCTV ini. Jadi penting sekali bukti CCTV ini segera dipelajari dan juga dijadikan sebagai rangkaian pemeriksaan agar bisa mencocokkan terhadap 3 peristiwa dan alibi ini gitu loh, Bung Reinhardt. Oke, tapi apakah kuasa hukum yakin dengan temuan CCTV yang disampaikan oleh kepolisian ini atau sejujurnya juga tim kuasa hukum masih bertanya-tanya, masih bingung ini CCTV yang apakah benar CCTV yang mana karena sebelumnya ada dinyatakan CCTV-nya mati dan lain sebagainya? Ya, biarlah nanti waktu dan fakta yang menjawab ya, Bung ya. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui CCTV yang mana yang ditemukan. Walaupun memang sebenarnya secara pembuktian memang ada baiknya tidak diketahui gitu kan. Supaya tidak menghalangi proses penyelidikan ataupun penghilangan barang bukti ataupun penyocokan alibi terhadap temuan baru. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada saat penyampaian penemuan CCTV ini memang tidak disampaikan ketika kami bertemu dengan tim dari Kadif Humas Polri, terus dari Wakabareskrim pada pertemuan digelar awal itu tidak disampaikan itu. Nah, itu justru disampaikan ketika mereka rilis. Nah, ini penyampaian ini berbarengan dengan berita lain yang mana ada penonaktifkan 2 pejabat ya, 2 pejabat. Yang satu itu adalah Karopaminal dan yang satu lagi ada Polres Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Selatan. Nah, menurut saya kalau untuk penonaktifan Karopaminal mungkin ini sejalan ya serangkaian peristiwa dan juga mungkin
tindakan preventif yang memang baik. Karena kenapa? Karena memang ada dugaan bahwa posisi tersebut ataupun kewenangan tersebut mungkin dapat adanya potensi menjadi obstacle ataupun menjadi apa namanya ya semacam hambatan. Nah, cuman kalau untuk penonaktifan Kapolres, saya berpikir begini, Bung ini ya, Kapolres ini kan perkara yang 2 ini sudah ditarik ke Polda. Ya. Dan melalui pertemuan kemarin, Wakabareskrim juga mengatakan bahwa akan segera juga ditarik ke Mabes Polri. Sebenarnya kalau menurut saya secara fungsi dan kewenangan, harusnya Kapolres ini tidak usah dinonaktifkan juga tidak apa-apa. Walaupun itu permintaan kami. Ya. Nah, namun jika dicocokkan dengan penemuan bukti CCTV yang menurut narasi pemberitaan itu dapat membuat terang benderang, nah ini juga bakal menjadi suatu pertanyaan yang baru bagi kita. Oke. Itu loh Bung Renhat. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Pak Ito, soal CCTV temuan yang disampaikan oleh kepolisian bahwa sudah menemukan bukti CCTV, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah CCTV yang mana dan itu juga tidak dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tanggapan Anda? Ya, pertama adalah dalam penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan secara ilmiah ya atau istilahnya scientific crime investigation, kita suka lihat di serial TV ya. CCTV itu adalah fakta atau bukti visual yang tidak terbantahkan, ya tidak mungkin akan direkayasa. Sehingga itu adalah sangat penting. Jadi betul yang disampaikan Bung Martin. CCTV itu yang harusnya kalau kita mau lengkap melihat daripada satu kasus yang ada di dalam rumah, yang ada di sekitar rumah, dan yang ada di penjagaan. Karena di sana bisa dihitung apakah waktunya kapan, kendaraan yang masuk yang mana. Kalau dikatakan ada kendaraan yang keluar, bisa dilihat semua di sana. Kita juga belum tahu ya CCTV yang mana yang disampaikan. Nah, kemudian juga kalau kita menggunakan CCTV itu, maka itu akan sangat mudah untuk mengungkap satu perkara. Apakah itu memang betul terjadi tembak-menembak, ataukah terjadi hanya penembakan dan juga mungkin ada satu penganiayaan berat ya. Dan apakah memang betul ada tadi disampaikan Bung Martin yang dilaporkan adanya percobaan untuk pelecehan ya. Saya kira kita tentunya menunggu daripada hasil tim sus karena ini kan akan diberikan secara umum. Ya, secara umum setelah nanti semua selesai. Kemudian masalah penonaktifan. Saya sependapat hanya mungkin kalau Kapolres Jakarta Selatan pertimbangannya adalah pernyataan Kapolres yang memberikan semacam kesimpulan dini ya, sehingga masalah ini menjadi melebar kemana-mana ya, karena kan kalau dalam kesimpulan biasanya lazimnya bahwa memang betul terjadi tembak-menembak, tapi kita masih menyelidiki apa yang menjadi penyebabnya, jadi tidak menyimpulkan misalnya ada yang menembak dengan dengan panik ya, kemudian juga ada percobaan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ini yang menjadi pertimbangan dari Bapak Kapolri untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Kemudian kalau Paminal, saya setuju karena kan bagian daripada fungsi Paminal itu ada di dalam tim sus. Jadi tidak untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan, mau tidak mau orang-orang pimpinan pejabat di sana itu harus dinonaktifkan, apalagi yang bersangkutan yang mengantar jenazah, yang kalau dinilai dari aspek etika atau kemanusiaan mungkin ada semacam pelanggaran. Jadi pertimbangannya demikian, Bung Martin ya. Saya kira mungkin mudah-mudahan kita semua menunggu hasilnya dan ini semua bisa terang benderang ya, dan kita juga bisa memberikan keadilan ya kepada korban ataupun kepada pihak-pihak yang terlibat. Tapi kita tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena kita tidak bisa menghakimi orang sebelum fakta-fakta ini bisa diungkap. Demikian Bung Martin. Jadi Anda meyakini bahwa CCTV itu tidak bisa direkayasa, tapi yang juga ditunggu oleh pihak keluarga atau tim kuasa hukum adalah seharusnya kemudian kalau sudah ditemukan ini bisa dibagikan kepada pihak keluarga. Saya kira bukannya itu, kan sekarang pihak keluarga sudah diwakili oleh kuasa hukum yang mengerti tentang masalah hukum. Ya, saya kira mungkin kalau dibuka di gelar perkara itu kan sekarang Pak Kapolri sudah menyampaikan akan disampaikan secara transparan, objektif dan independen. Nah, ini tentunya menjadi hak daripada keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum untuk mengetahui sehingga tidak ada lagi namanya pertanyaan ataupun anggapan adanya rekayasa. Dan yang dituduhkan atau yang disangkakan ini bisa dibuktikan apakah benar atau tidak ya. Saya kira demikian. Tapi tampaknya tim kuasa hukum juga belum menerima bukti CCTV yang ditemukan oleh kepolisian ini, Pak Ito. Kan saya mendengar bahwa dari teman-teman di dalam itu sekarang
ini kan dilakukan secara komprehensif ya, Bung Reinhardt. Jadi bukan hanya, jadi ada tim CCTV yang bekerja, ada tim cyber yang bekerja, ada tim olah TKP yang bekerja, kemudian ada tim yang menganalisa peristiwa ini ya, berdasarkan laporan yang tambahan ya, laporan baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Saya kira tim kuasa hukum itu akan bisa menghubungi daripada Mabes Polri ya, karena kan Pak Kapolri juga sudah transparan yang akan menyampaikan hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas, kita supaya bisa lengkap ya secara menyeluruh, tentunya kita berharap dengan temuan CCTV, dengan otopsi ulang, ini akan bisa mempercepat pengungkapan kasus ini tidak menjadi polemik yang terus berkepanjangan. Saya kira itu ya. Oke, Bung Martin ada tambahan dari Anda, tanggapan? Ya, sedikit tambahan. Tadi kan saya sebutkan 3 peristiwa. Yang pertama adalah tembak-menembak. Lalu yang kedua, dugaan ingin masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam kamar. Yang ketiga adalah pencocokan alibi tes PCR ya, keluar ya. Ada satu lagi tadi yang saya kelewat. Kita harus mencocokkan juga apakah memang benar masuknya mobil ataupun kendaraan itu sesuai dengan apa yang menjadi laporan di Polres Jakarta Selatan. Karena kan waktu tewasnya almarhum Joshua itu jam 17.00. Oke. Berarti sudah sepastinya mobil itu masuk sebelum jam 17.00. Nah, kalau bukti CCTV ataupun alat bukti elektronik CCTV ini ditemukan yang di depan penjagaan dan juga di dalam pos satpam, itu bisa mencocokkan antara waktu dan kejadian perkara yang diadukan itu apakah sesuai atau tidak. Karena kami menduga ya, lokus dan tempus delikti itu bisa saja tidak di Duren 3, tapi bisa saja antara Magelang dan Jakarta. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, saya sedikit ulangin ya Bung Hendra ya. Lasin dari almarhum Brigadir Joshua itu 17.06. Lalu komunikasi terakhir itu jam 10.45 kepada adiknya. Nah, kalau kami cocokkan dengan aplikasi Google Maps ya, di waktu subuh hari sekitar jam 2 pagi, itu jarak antara Magelang ke Jakarta adalah 500 sekian kilometer, yang mana kalau pagi-pagi itu 7 jam setengah. Nah, ini kan kalau berangkatnya jam 11 sampai jam 5, lalu tembak-menembaknya itu kapan? Sudah nyampainya terlalu cepat, dan secara analisis waktu itu kurang masuk gitu loh. Makanya kami menduga adanya dugaan ataupun perbuatan tersebut, lokus dan tempus deliktinya bisa saja antara Magelang menuju Jakarta. Makanya dengan ditemukannya alat bukti elektronik berupa CCTV itu bisa mencocokkan apakah memang benar faktanya ada mobil masuk dan mobil masuk juga ke dalam rumah dan juga orang masuk ke dalam rumah pada waktu tersebut. Begitu loh Bung Renat. Oke, baik. Jadi sekarang ini kan sudah masuk ke babak berikutnya ya. Ada mau otopsi ulang, kemudian juga ada CCTV yang baru ditemukan sebagai alat bukti menurut kepolisian. Ini sudah menyita perhatian menjadi isu nasional, Pak Ito dan juga Pak Martin. Dari tim kuasa hukum sejak awal sudah melihat ada kejanggalan, ada banyak kejanggalan. Kemudian melaporkan ini sebagai pembunuhan berencana, mempertanyakan juga di mana sebetulnya lokasi pembunuhan ini. Artinya tim kuasa hukum juga sebetulnya apakah memang juga sudah memiliki dugaan-dugaan siapa sebetulnya, atau apakah ini memang benar dilakukan oleh lebih dari satu orang terkait dengan misteri kematian Brigadir J ini, Bung Martin? Kami menduga pelakunya lebih dari satu. Tapi mengenai siapa yang melakukan, tentunya kami yakin orang-orang yang ada dalam waktu lokus dan tempus delikti antara Magelang dan Jakarta yang ada di Duren 3 maupun dalam perjalanan, itu semua layak diasosiasikan ataupun dikualifisir sebagai orang-orang yang mungkin saja terlibat. Nah, oleh karena itu kami tidak bisa memastikan siapa yang melakukan. Tadi Bapak Ito Sumari menyampaikan dalam hukum pidana itu memang kan harus ada azas praduga tak bersalah. Kalau kita tidak bisa menemukan bukti yang kuat, tidak boleh kita menuduh orang, Pak. Bung, tidak boleh. Makanya oleh karena itu penting sekali alat bukti elektronik CCTV ini. Karena biar jangan Martin Lukas Simanjuntak ataupun Kamarudin Simanjuntak yang menuduh sembarangan, tapi biarlah bukti yang sahih yang menunjukkan siapa saja yang bisa saja menjadi tersangka dalam kasus ini. Oke, jadi tim kuasa hukum menduga bahwa orang-orang yang ada di lokus dan tempusnya itulah yang kemudian bisa menjadi pelaku dari
kematian dari Brigadir J ini, Bung Martin. Benar demikian ya? Betul, ataupun calon tersangka ya. Oke, Kalau calon pelaku tersangka. kan harus Ya, ya, rangkaian proses ya, ini ya, proses hukum acara pidana ya, ya. betul. Nah, Dan calon tersangka. oke. Ya, dan Silakan, itu silakan. ya, dan itu yang nanti akan dibuktikan lewat alat-alat bukti termasuk juga CCTV yang sudah ditemukan. Pak Ito, seberapa penting Ya. sekarang otopsi ulang itu bisa mampu mengungkap misteri kematian ini, dan ketika kepolisian mau membuka atau mempersilahkan keluarga untuk melakukan otopsi ulang, ini menurut Anda apa maknanya? Menurut saya sangat penting untuk bisa mengungkap sebetulnya peristiwa yang terjadi apakah hanya 2 peristiwa ya ataukah 3 peristiwa. Kan sekarang kan peristiwa sebelum ada pelaporan daripada kuasa hukum hanya tembak-menembak yang diakibatkan disebabkan oleh adanya laporan dari upaya pelecehan. Tapi ternyata kan perkembangannya di sini adalah ada kemungkinan peristiwa lain, yaitu penyiksaan ya atau penganiayaan berat, kemudian yang diikuti dengan pembunuhan atau pembunuhan yang berencana. Sehingga hasil otopsi ulang inilah akan bisa membuktikan apakah betul hanya ditembak, kalau ditembak berapa peluru, kemudian ditembak dari jarak mana, dari arahnya mana. Nah ini nanti harus dilakukan rekonstruksi ya, Bung Reinhardt, sehingga rekonstruksi itu adalah berdasarkan daripada otopsi ulang termasuk dari CCTV. Kalau CCTV itu adalah bukti visual yang tidak terbantahkan. Nah saya kira betul yang disampaikan Bung Martin tadi, bahwa ini harus diurut. Karena ini kan kejadiannya dari mulai menyebut Magelang. Tentu orang di Magelang siapa saja. Nah semua orang ini dimasukkan sebagai saksi ya. Nanti dari saksi-saksi hasil pemeriksaan bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Karena SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu pun sudah harus bisa menggambarkan adanya calon tersangka dan saksi-saksi. Dan itu tentunya saya kira sudah menjadi sekarang sudah menjadi perhatian yang sangat serius dari tim penyidik yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Oke, baik Pak Ito, pengalaman Anda sebagai Kabar Reskrim melihat rangkaian kasus ini sebetulnya Anda mengatakan ini sebenarnya kriminal ya, kriminal biasa begitu. Apakah ini memang sebetulnya secara logik mudah diselesaikan, atau karena ada faktor-faktor yang lain, ada dugaan soal relasi kuasa, dugaan intervensi dan lain sebagainya, ini menjadi rumit? Ya. Sekarang kan logikanya saja ya, Bung Reinhardt. Kalau misalnya TKP tidak rusak ya sejak awal, itu akan bisa ditemukan TKP itu berbicara. Kalau otopsinya betul-betul dilaksanakan secara profesional, maka itu mayat pun bisa berbicara. Apalagi ada CCTV, ya ada CCTV. Tapi ini menjadi rumit, mengapa? Karena memang adanya prosedur yang tidak semestinya, misalnya lamanya untuk penanganan olah TKP yang bisa memungkinkan hilangnya barang bukti ya, kemudian juga mungkin otopsi yang barangkali ya tidak dilakukan secara benar ya, olah TKP yang tidak dilakukan oleh petugas yang seharusnya. Ini jadi kasusnya yang sebetulnya simpel menjadi melebar kemana-mana gitu ya. Saya kira kemudian satu hal lagi ya, mungkin penggunaan senjata api. Saya kira kalau mau yang mudahnya itu dicek saja melalui logistik. Senjata api itu kira-kira apakah dipegang oleh siapa, sejak kapan, berapa pelurunya, kemudian peluru yang masih ada di tempat di tubuh korban itu diambil, dicecekkan melalui balistik, apakah berasal dari senjata itu atau bukan ya. Saya kira mungkin masalah ini sebetulnya satu penyidikan yang tidak terlalu rumit kalau yang tadi saya sampaikan bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung dan yang tidak terbantahkan ini semuanya tidak hilang ya, atau tidak dipindahkan, tidak rusak, dan juga tidak ada statement-statement pendapat yang istilahnya mendahului daripada penyelidikan yang secara intensif dilakukan secara profesional. Saya kira itu, Bung. Baik. Anda sepakat Pak Ito dengan yang tadi disampaikan oleh Bung Martin bahwa calon tersangka ini memang ada mereka yang ada di lokus dan tempus selama kematian dari Brigadir J ini? Ya jelas kalau calon tersangka itu harus ada di lokus deliktinya, dan tempus itu kan waktunya ya. Saya kira mungkin salah satu misalnya Brigadir E atau Barada E. Yang bersangkutan itu kan kalau dikaitkan dengan penembakan, apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka. Karena yang bisa menentukan yang bersangkutan itu tidak bersalah adalah melalui proses pengadilan
apabila ditemukan rangkaian bahwa yang bersangkutan itu membela diri ya, atau notwear ya, atau permak. Nah, itu kan harus melalui proses peradilan. Jadi kita di sini tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang terlibat ini tidak bersalah. Kita itu bukan pengadilan, kita itu bukan jaksa, tapi kita adalah penyidik yang menyajikan fakta-fakta untuk kejaksaan ke pengadilan, pengadilan memutuskan ya. Saya kira banyak kasusnya demikian. Saya yakin Bung Martin juga sebagai ahli hukum ya, beliau juga sangat memahami bahwa untuk menentukan seseorang ini sebagai tersangka dan sebagai saksi itu harus betul-betul ada rangkaian kegiatan yang dikaitkan kepada yang bersangkutan, didukung dengan bukti-bukti. Karena apa? Kalau tidak, dia akan bisa menggugat kita ya melalui proses peradilan ya. Saya kira mungkin ini pun juga kita harus hati-hati ya menentukan seseorang itu apakah dia terlibat atau tidak. Sehingga tadi disampaikan sudah azas praduga tak bersalah ini harus selalu dikedepankan. Karena nanti yang menyatakan bersalah adalah pengadilan. Karena kan kalau masih tersangka kan masih sebagai orang yang disangka. Ya, demikian. Ke depan Anda yakin bahwa tersangka ini akan diungkap secara jelas, transparan, karena banyak spekulasi ini melindungi beberapa pihak. Anda yakin Pak Ito kepolisian akan benar-benar bisa bekerja profesional dan juga akan menetapkan tersangka yang bisa menjawab tanda tanya dari banyak pihak? Kasus ini adalah melibatkan personel Polri ya. Personel Polri, kemudian juga petinggi Polri, keluarga Polri. Maka di sini kita lihat institusi. Saya sangat yakin Pak Kapolri atau siapapun juga keluarga besar Polri, kita tidak akan rela kalau institusi dikorbankan hanya untuk mengorbankan untuk melindungi seseorang ya. Saya sangat yakin ini. Oleh karena itu tekad Pak Kapolri sudah dibuktikan ya dengan membentuk tim sus, kemudian memenuhi kebutuhan yaitu menonaktifkan orang-orang yang selama ini diduga akan bisa ada konflik kepentingan, kemudian juga memberikan kepada keluarga juga untuk bisa melakukan otopsi ulang ya, kemudian melibatkan fungsi eksternal ya, termasuk Komnas HAM, termasuk DPR Komisi 3 untuk bisa mengawasi. Ini kan satu hal yang sudah sangat transparan. Kita tidak ada lagi ruang untuk sembunyi. Dan saya yakin masyarakat sekarang menunggu apa yang dilakukan oleh Polri untuk bisa memberikan satu jawaban ya. Karena memang ini kalau jujur saja saya sebagai keluarga besar Polri sesuatu hal yang sangat tragis, yang sangat menyakitkan kita. Tetapi lebih baik keadilan itu harus ditegakkan dan institusi harus betul-betul dijaga. Kita tidak boleh merusak institusi hanya untuk melindungi seseorang. Baik, saya kira itu. Ya tentu harapannya begitu ya Pak Ito. Tentu juga harapan dari Bung Martin dan semuanya. Bung Martin terakhir ke Anda. Kita menunggu proses otopsi ulang. Kalau kemudian hasil otopsinya sama dengan otopsi yang dilakukan oleh kepolisian, apa respon dari tim kuasa hukum? Yang pertama, hasil otopsi yang pertama belum dibuka dan kami tidak tahu. Yang kedua, jika memang pihak-pihak yang dilibatkan untuk melakukan otopsi ulang ini adalah tim-tim yang independen dan komposisinya itu seimbang, ya kami akan lihat apakah memang benar, apakah sesuai fakta. Kalau memang sesuai fakta, masa kita bantah, Pak? Bung, ini langkah yang baik dari Kapolri ya, untuk setidaknya menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini, ya kita sambut baik. Tadi Pak Ito menyampaikan bahwa ini peristiwa yang sangat tragis. Saya setuju, Pak. Ya, pangkat kecil, pangkat besar itu sama. Yang membedakan adalah kewenangannya. Tapi hak untuk hidup sebagai manusia itu diatur di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, haknya melekat, sama haknya. Nah, kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di Polri, baik yang pangkatnya rendah sampai yang pangkatnya rendah, sampai yang tinggi, itu yang berjumlah sekitar 400.000 orang ini, mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Jangan sampai nanti mereka berpikir bahwa akan terjadi peristiwa yang serupa dan tidak pernah terkuak. Karena nanti tidak akan ada yang nyaman untuk bekerja di Polri. Kami cinta Polri, Pak. Kami peduli pada Polri, karena negara ini berhasil atau tidak, negara ini tetap utuh atau tidak, semuanya itu ada perannya masing-masing, termasuk peran dari kepolisian. Karena itu, marilah kita bekerja seprofesional mungkin, setransparan mungkin, supaya output dari pekerjaan kita ini bisa memberikan keadilan bagi keluarga dan juga publik yang sudah mengatensi terhadap kasus ini. Jangan sampai publik dan keluarga kecewa.
Kalau memang itu fakta, pasti kita akan terima. Tapi sajikanlah fakta itu dengan bukti-bukti yang benar, bukan hanya sekedar asumsi. Itu mungkin Bung dari saya. Terima kasih. Kita tunggu hasil otopsi ulang dan prosesnya akan seperti apa. Karena belum tahu kapan persisnya akan dilakukan, kita akan lihat dan kita akan pantau bersama Pak Ito dan juga Bung Martin. Mudah-mudahan otopsi ulang nanti, kemudian juga ditemukannya CCTV, ini bisa mengungkap misteri kematian dari Brigadir J, dan otopsi ulang bisa menjawab azas keadilan yang diinginkan oleh pihak keluarga korban. Terima kasih banyak Pak Martin Simanjuntak, Pak Ito Sumari, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Pak Ito, selamat malam Bung Reinhardt. Selamat malam Bung Indra. Tim gabungan Polri dan TNI menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang. Kami akan segera kembali sesaat lagi.